Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk tanggal 14 sampai 18 Oktober 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja karena teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika tertarik dengan benefit ini, boleh langsung menghubungi saya atau menghubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan benefit seperti yang ada pada layar. Teman-teman akan mendapatkan benefit ini jika bergabung di YouTube dengan biaya hanya Rp30.000 saja per bulan. Teman-teman sudah bisa menikmati benefit yang ada di sini. Salah satunya mendapatkan analisa ini yang ada di YouTube khusus pelanggan saham-saham menarik yang akan naik untuk minggu depan. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya. Antek Saham juga memiliki program dengan Valburi. Buka akun Valburi ya melalui Antek Saham. Jika teman-teman sudah melakukan ini, maka teman-teman akan mendapatkan benefit rekomendasi saham secara gratis khusus nasabah Valburi yang buka akun melalui Antek Saham. Kemudian grup premium khusus nasabah, kemudian market update melalui Google Meet di setiap minggunya, dan juga full support dari customer service dari Valburi. Jadi jika berminat boleh langsung klik link ini, selesaikan pendaftarannya dan deposit minimal 5 juta. Jika ingin nego boleh langsung hubungi admin untuk info selengkapnya, oke? Jadi jika ada yang mau ditanyakan dan ingin bergabung dan mendapatkan saham-saham yang menarik secara gratis, boleh langsung hubungi admin WA melalui nomor WA 0858 1084 8955, oke? Jika ada yang kurang dipahami, boleh hubungi admin WA kita. Nah, sekarang kita langsung masuk ke analisanya. Kita mulai dari saham Cuan dulu ya. Untuk Cuan boleh kita lihat di sini masih bergerak sideways di area demand 6.800 sampai 7175. Jadi ada potensi secara pergerakannya di sini Cuan akan lanjut bergerak turun ya. Jadi dia tidak kuat untuk bergerak naik, tapi di sini dia akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Ini juga didukung dari news atau sentimen negatif pada Cuan yang diperiksa atau transaksinya diperiksa oleh OJK ya. Jadi ada potensi Cuan akan breakdown demand, dan jika di breakdown maka Cuan akan turun ke supportnya di 5.800 sampai 5.200. Oke. Jadi untuk Cuan lebih baik wait and see dulu karena ada potensi dia akan turun ke support 5.800. Untuk pergerakan naik berarti dia harus bisa bertahan di atas area demand-nya. Nah, untuk sekarang karena belum ada rejection, maka secara view hari ini Cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, maka dari itu pantau demand-nya 6.800 sampai 7.175. Jika kita lihat dari broker summary-nya pada Cuan, nah terlihat volumenya tergolong kecil ya. Dan juga jika kita lihat broker summary-nya, oke, di hari Jumat ada akumulasi dari OD 1 minggu terakhir, OD akumulasi tapi asingnya jualan di sini ya. Jadi ada akumulasi dari OD secara 1 minggu terakhir, dan juga 2 minggu terakhir OD akumulasi pada saham Cuan. Jadi di sini pada saat dia bergerak turun ada akumulasi dari OD yang menandakan kalau harga sekarang sudah terdiskon ya. Jadi ada potensi memang dia untuk rebound, tetapi jika kita berdasarkan teknikal maka dia akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, maka dari itu untuk Cuan pantau area demand-nya. Jika demand di breakdown maka Cuan akan lanjut bergerak turun ke 5.800, tetapi jika tidak di breakdown maka Cuan berpotensi rebound ke resisten 7575. Jadi boleh pantau satu area pada saham Cuan di 6.800 sampai 7175. Oke. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Untuk TPIA boleh kita lihat di sini pergerakannya masih sideways di area demand dan juga area supply yang sudah kita gambarkan di minggu yang lalu. Boleh kita lihat dia naik turun di area ini ya, atau bergerak sideways di area supply dan juga demand. Setelah mencapai supply dia bergerak turun, dan setelah mencapai demand dia bergerak naik. Nah, tapi di sini TPIA bisa kita gambarkan sebuah trendline ya. Trendline di sini sudah di breakdown yang menandakan pergerakan TPIA akan lebih dominan untuk bergerak turun di sini. Jadi secara konfirmasi di sini TPIA akan lebih cenderung bergerak turun dan berpotensi breakdown demand-nya 8425 sampai 8550. Jadi untuk TPIA wait and see dulu dan perhatikan nanti pergerakan TPIA di area demand. Jika demand di breakdown maka dia akan valid bergerak turun ke supportnya lagi di 7.800 di sini. Jadi pantau saja untuk
demand 8425 sampai 8550. Jika kita lihat dari broker summary-nya, oke, secara 2 minggu terakhir ada netral di sini, tapi secara volumenya BK akumulasi, tapi masih tergolong netral dari stock bid-nya. Dan di sini juga small distribusi 1 minggu terakhir. Jika kita lihat di hari Jumat, dari sini ada distribusi dari ZP, AK, dan yang lainnya. Jadi pergerakan TPY di sini pada saat bergerak sideways ada distribusi dari bandarnya seperti yang tadi. Jadi pergerakan turun dari TPY ini didukung oleh broker summary yang adanya distribusi, jadi dia akan lebih cenderung untuk bergerak turun nantinya. Jadi jangan buy dulu untuk TPY ya, apalagi nanti dia bisa breakdown demand-nya. Jika ingin buy, lebih baik tunggu di area support 7.800 sampai 7.675 di sini. Oke, jadi lebih baik wait and see dulu untuk TPY dan juga saham yang lainnya, khusus Pak PP ya. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Dari sini untuk Antam kalau nggak salah sangat menarik, dan juga trading plan kita sudah hit ya di sini, dan boleh kita lihat dia bergerak sideways. Setelah breakout area supply-nya dia bergerak sideways yang menandakan kalau bandar masih akumulasi di sini, sehingga Antam berpotensi di markup lagi atau dinaikkan lagi harganya sampai ke target kita di 1640. Nah, jika ingin masuk sebenarnya belum telat ya. Masih average kita di 1550, jadi masih ada potensi pada Antam ini sebenarnya akan retest dulu, turun untuk retest lalu lanjut bergerak naik. Jadi saran saya jika ingin masuk di minggu depan boleh pantau Antam atau entry di saham Antam, karena secara polanya setelah breakout supply bergerak sideways tapi mengarah ke atas, dia potensi lanjut bergerak naik minimal ke 1640. Ini merupakan target pertama kita di trading plan minggu yang lalu. Lalu target kedua di sini di 1720. Jadi trading plan-nya jangan ditanya ya, ada di video minggu yang lalu. Jadi video ini selalu berurutannya dari minggu lalu sampai saya update lagi di minggu depan. Ini support dan stop loss-nya di sini. Oke, jadi stop loss belum hit dan kita hold Antam nanti sampai ke targetnya. Oke, siap-siap cuan yang sudah entry pada Antam dengan taking profit di 1640 sampai 1720. Jadi view saya pada Antam akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Jika kita lihat dari broker summary-nya, kemungkinan ada akumulasi ya. Oke, terlihat ya, indikatornya menandakan hijau mulai dari tanggal 24 September, jadi ada potensi Antam akan lanjut bergerak naik karena bandarnya masih akumulasi. Di hari Jumat juga volumenya cukup besar, BB akumulasi. 1 minggu terakhir BK, DP, AK, dan yang lainnya akumulasi. Jadi memang broker summary pada Antam ini sangat menarik dan juga secara teknikal berpotensi lanjut bergerak naik. Jadi kita masih menggunakan trading plan di minggu yang lalu. Jika hit target pertama kita akan profit 5,81%. Jika target kedua tercapai kita akan mendapatkan profit sampai 10%. Jadi boleh dipantau target kita, jika sudah terkena target maka boleh di TP sebagian dan sisanya di hold sambil set BEP atau set SL di atas area entry kita. Oke, kita lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir, ada Pegas. Oke, Pegas berhasil break resisten di 1505 dan boleh kita lihat pergerakannya mengarah ke atas ya. Jadi view saya pada Pegas akan naik dulu ke area supply 1540 sampai 1585. Potensi pergerakan dari Pegas akan mengarah ke atas secara perlahan ya. Jadi pergerakannya seperti ini, secara perlahan ke atas, lalu nanti potensi turun lagi ke area support di 1505. Nah, area 1505 ini menjadi support karena sudah di breakout oleh Pegas. Jadi view-nya seperti ini, dia akan bergerak naik secara perlahan ke area supply, lalu setelah mencapai supply dia akan bergerak turun kembali. Karena pergerakan naik di sini hanya untuk retest saja ke area supply lalu lanjut bergerak turun. Jika kita lihat dari volumenya atau broker summary-nya, oke, ada akumulasi yang sangat besar di 1 minggu terakhir, kemungkinan terjadi di hari Jumat ya. Oh bukan, mungkin terjadi tanggal 4 ya. Coba kita lihat di tanggal 4. Nah, terlihat akumulasi yang besar ada di tanggal 4 dari MG. Dan juga sampai hari Jumat kemarin, MG masih akumulasi sebesar 76 miliar. Jadi ada potensi di markup lagi, tapi hati-hati, MG biasanya akan guyur nantinya ya. Jadi kemungkinan jangka pendek saja, dia akan di markup dulu ke area supply, lalu setelah mencapai supply, dia akan dibanting lagi ke bawah. Oke, jadi jangan lupa taking profit. Jika ingin entry pada Pegas, jangan lupa taking profit nantinya di area supply
1540 sampai 1585. Jadi jika ingin entry boleh jangka pendek untuk Pegas take profit di sini, lalu stop loss-nya di 1485. Nah, sini akan saya buatkan trading plan-nya ya. Entry di closing kemarin 1520, stop loss di 1475 dan target di sini 1/1. Oke, saya buatkan targetnya di sini. Ini ada tulisannya ya, target pertama, taking profit pertama, lalu stop loss di sini. Oke. Jadi boleh menggunakan trading plan ini jika ingin entry pada Pegas. Dan setelah mencapai area target kita, maka jangan lupa di taking profit karena ada potensi setelah mencapai target tersebut harga akan dibanting lagi ke bawah atau diturunin lagi. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ingin bergabung ke premium, boleh hubungi admin kita. Ada banyak premium kita ya, ada yang di YouTube, ada yang di Telegram, dan ada yang gratis juga. Oke, jika mau tanya-tanya, boleh langsung hubungi admin melalui WA, ada linknya di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.